Oke, ketemu lagi gitu guys. Oke, lanjut lagi tadi ya. Tadi lagi ada kendala, handphone mati, kita lanjut cas. Penjelasannya balik lagi tadi itu mengenai artis. Artis yang dimaksudkan yang terinspirasi gua nanya itu tadi. Jadi kan yang gua tanya Influencer lah. influence. Lu punya influencer nggak sih gitu? Ya, sedangkan Kalau lo dibilang lu punya influencer ya, tapi kalau maksudnya idola. iya, tapi kalau lu di musik apa jadi apa? Jadi musisi itu karena musisi bukan gitu. Tapi kalau lu di dunia musik punya nggak gitu yang influencer yang memotivasi lu supaya bisa seperti dia gitu. Ya itu pasti ada gitu. Bisanya itu kan dari permainan gitu loh. Dari pengembangan permainan skill dia Iya, bermusik, iya pasti. musikalitas bahasa Iya, orang itu gitu pastinya loh. seperti itu. Nah, Tapi kan di ini sebelumnya kita udah eh, punya basic musik gitu. Kebanyakan kawan-kawan juga udah punya basic musik lah mereka, tapi bahwa gue punya influencernya si ini nih keren juga nih, gue pengen mainnya kayak dia gitu ya, yang hal yang kayak gitu mungkin ya gitu sih. karena kan ya nggak nutup kemungkinan juga istilah kata. Walaupun ya kayak lu terlahir di keluarga musik, orang tua saudara pemain musik, lo terinspirasi dari mereka. Dan mereka juga pasti ada inspirasinya dong. Nggak mungkin kan tiba-tiba orang lahir tahu-tahu langsung main alat. Tetap ada belajar walaupun otodidak sedikit banyaknya diajarin orang. Kalau mau bahas soal itu mah, masa gue dalam perut bapak gue main musik karena suka main itu tuh gue juga main musik karena suka, ya enggak lah. Kalau itu mah hal yang wajar itu mah. Apa lagi? Ya intinya itu tadi lah ya. Setiap orang yang di player di musik itu kalau buat gua sih ya gua juga ada inspirasi terinspirasi kebanyakan orang ya mungkin orang juga nyebut lo terinspirasinya dari slang karena lo bawa lagu slang terus iya nggak sih. Enggak, enggak. Berarti lo selama ini di nggak rock and roll banyak membawakan lagu slang bukan keinginan lo dong. Bukan hal yang kayak gitu, maksudnya gitu. Gua sebelum masuk di dunia komunitas itu sendiri kan, gue udah bermusik gitu loh. Paham nggak? Gue udah bermusik gitu. Mungkin genre yang bukan gue suka, maksudnya yang gue ikutin pada saat itu bukan genre yang gue ikutin sekarang gitu. Karena memang gue bergaul kebanyakan sesama kawan-kawan di dunia di komunitas itu gitu, dan sampai akhirnya ngebawa gue untuk bukan mau nggak mau ya, gue udah terbawa dengan suka akhirnya gue sama apa yang gue jalanin sekarang gitu dari awal sampai sekarang. Faktor lingkungan kayak gitu berarti. Ya mungkin mungkin faktor lingkungan. Menyeimbangkan istilah kata kebersamaan lagi. Ya kebanyakan orang juga suka sama seseorang kan pasti ada yang mengenalkan kesukaannya itu ke orang lain kan gitu. Ya berarti sama aja jadi inspirasi sih kalau buat gua. Slang itu inspirasi ke lu juga dong. Karena ya pengaruhnya besar slang gitu loh. Influencer maksudnya iya, maksudnya kayak gitu. Tapi kalau gua main musik, gue suka sama itu, udah gue pengen jadi itu, gua main musik itu enggak. Karena gue udah terbentuk sendiri gitu. Karena Punya karakter sendiri. udah terbentuk sendiri, akhirnya gua masuk ke dunia itu, akhirnya gue pengen deh jadi yang itu gitu. Meskipun gue udah punya basic gitu kan. Oke deh. Jadi ya itulah ya. Walaupun ngefans sama orang tapi tetap punya pendirian, warna, musikalitas sendiri gitu loh. Walaupun lo bawain lagu slang ya tetap lah ya harapan lo dan juga kedepannya lo nggak slang banget kan, lo punya karakter diri lo sendiri gitu loh. Jadi walaupun lo nyanyi Sebenarnya sih eh Mas Bim Bim sendiri sih bilang sih, dia ya hal yang terbaik itu ya karya lah. Lu harus punya karya sendiri. Sebaik-baiknya lu main musik, kalau lu masih bawain lagu orang ya belum hebat. Tapi kalau lu udah punya karya sendiri ya, dia sendiri yang bilang seperti ya, itu jadiin motivasi untuk diri kita sendiri punya karya sih sebenarnya. Iya dong.
Bagaimana dengan mereka-mereka yang sudah terbiasa nyaman dan juga sampai tenar dengan cara mengcover lagu saja? Jadi apa menurut Anda? Kalau yang seperti itu kan kebutuhan ekonomi juga. Nggak munafik lah ya. Iya dong. Kalau kalau pada hukumnya orang yang melakukan hal yang seperti itu nggak ada hasilnya, buat apa? Pasti ada hasilnya dong. Sementara Instan, maaf yang ngomong sih apa? Ya nggak instan juga sih. Maksudnya, gua mendingan ngaper lagu orang yang udah ada. Tapi ya nggak nutup kemungkinan sih mereka punya punya karya sendiri. itu cara berpolitik industrinya begitu, mencari aji mumpung, Trennya gitu ya. Tren sih, tren mereka pinter ya, pinter ngambil apa sih momen nih. strategi. Tapi ada satu sisi lagi yang istilah kata dia mengcover lagu itu, kalau mau ngomongin soal hasil, nggak semua orang itu dari karya seni ataupun mengcover itu yang diincar itu dua itu aja, duit atau ketenaran. Kepuasan batin tetap ada dong, ya nggak? Nah itu tadi, gue pengen lah berteknik seperti dia, pakai lagu dia. Nah itu ya sama sih kalau gue bilang juga, slang itu bukan slang lama ya, terutama yang sering lo nyanyiin itu bukan sembarangan teknik nyanyi yang baru belajar atau males-malesan. Emang bener-bener slang yang bisa nembus ngelawan dunia industri itu dengan cara berskill banget sebenarnya. Banget susah kalau mau nurutin slang zaman F13, zaman BIP itu. Karena ya itu tadi lah ya, semenjak gua kenal sama orang-orang slang, ya sama lo juga sama yang lainnya juga. Ternyata ya gue juga sampai bingung sih, kenapa sih istilah kata dia orang ini suka banget sama slang segala macam. Setelah gue baca filosofinya, emang bener-bener menginspirasi sih slang juga gitu loh. Walaupun gue bukan slankers ya. Lo kan nggak pernah kan ngeliat gue ikutan slankers kemana-mana, gue harus nonton acara slang gitu loh. Gue tergolong orang yang telat tahu slang sebenarnya. Tergolong telat, taman ya gue akhirnya sedikit banyaknya terinspirasi juga dan mempelajari itu semua. Dan ya lu juga orang yang mempengaruhi gue juga buat tahu slang sebenarnya. Nah, selain slang yang lainnya, slankers kok slang yang lainnya. Nah, nggak mempengaruhi karena itu timbul dengan sendirinya, ya kan? Dengan kemauan sendirinya. Nah itulah yang ngomongin soal seni itu bukan dari hal yang settingan yang bagus sih kalau buat gua. Sama aja kayak kesini juga istilah kata bukan kemauan lu juga kan nyuruh gua kesini. Karena lagi kebetulan ya moodnya begini, ya seninya enaknya lagi begini, ya sudahlah. Jadi itu ya. Oke deh, itu sekilas perjalanan soal inspirasi tadi lah ya. Kenapa kita harus punya hero, kenapa ada artis yang kita idolain dan lain-lainnya. Jadi intinya buat pribadi nggak rock and roll sendiri itu kebersamaan antar personel itu sangat dijunjung tinggi banget itu. Pastilah ya. Sampai kapanpun is format lu tetap band, istilah kata lu nggak mentingin diri lu sendiri. Lu banyak berkorban banget berarti selama ini sama band lu nggak rock and roll ya. Kalau korban semua lah pastilah. Ngeband itu bukan cuma gua ada nggak ada mereka ya nggak ada gua, pasti nggak rock and roll kalau gua di atas sendiri, masa mau nyanyi sendiri kan nggak mungkin. Semua berkorban, semua sama-sama iya, sama-sama berkorban pastinya. Semua lah sama-sama berkorban lah. Waktu untuk ngatur jadwal latihan, untuk ngatur ketemuan, banyak yang mesti ntar dulu deh gue mesti ketemu sama anak band. Itu pasti lah, semua personil lah, bukan cuma gue doang. Kalau mau egois ya nggak bisa dong, nggak bisa. Mereka juga pasti punya kepentingan yang memang harus ntar dulu deh gue mau ketemu sama anak-anak band gue dulu, daripada gue lebih mementingkan ini, gue mentingin band gue dulu. Ya pasti itu kan satu pengorbanan juga, bener kan? Iya. Pengorbanan yang sangat menyebalkan apa sih cobaan dalam ngeband lo? Apa istilah kata emang benar-benar stuck vakum, hal masalah pribadi, konflik gitu, ada nggak? Oh, kalau nggak ada deh, karena kita enjoy ngejalanin ini, enjoy. Enjoy aja ya, Iya. dan itu privasi. Oh, gua dapat panggung nih di ini, wah seneng banget. Oh, perjalanan nih gimana caranya supaya bisa manggung tuh? Ya maaf ya lagi di jalan pecah ban,
ya kan nungguin kawan nggak nongol-nongol, booking kendaraan udah hari H tiba-tiba di cancel kan, ujungnya bingung nyari kendaraan lain untuk bisa berangkat ke satu tempat eh, manggung gitu kan. Wah, hal yang kayak gitu ya nyebelin kadang hal yang seperti itu, cuman ya karena enjoy ya alhamdulillah sih semua berjalan lancar, nggak ada kendala. Pecah ban di jalan pernah gua. Hujan deras, bongkar ban sendiri. Udah event udah kita udah disuruh siap manggung, perjalanan masih panjang, masih ada sekitar 2-3 jam perjalanan. Pernah gitu ngerasain yang hal yang seperti itu gitu. Suka dukanya udah pasti apa ya, lu nggak nanya sih suka dukanya kayak mana. Ya itu tadi, itu kan dukanya yang nyebelin itu cobaannya. Apa ada konflik apa lu istilah kata ngerasa pening, ngerasa kayaknya kok gua yang paling banyak berkorban di orang ini. Kalau dibilang gue paling banyak berkorban nggak ada lah, sama lah, semua sama. Yang kata gue tadi, personil gue si A punya kepentingan pekerjaan yang memang lebih urgent daripada band mungkin kan, tapi dia bisa cancel pekerjaannya itu, mungkin nggak kayak drummer gue kerja dia ganti shift gitu, gue ganti shift deh, gue mau manggung malam, gue si pagi ya supaya bisa pulang sore gitu. Itu kan satu pengorbanan, bener nggak? Kayak temen gue yang mungkin rumahnya jauh gitu kan, rumahnya jauh mesti ngorbanin, gua pulang kerja capek sampai rumah mesti istirahat, gua mesti perjalanan jauh lagi untuk nemuin teman-teman band gua untuk latihan. Itu kan pengorbanan juga gitu, bener nggak? Ya bener banget sih ya. Berarti di sini bukan hanya lu yang berkorban, semua berkorban. Dan bisa saling memaafkan kalau ada Terkadang itu hal yang kecil seperti itulah yang harus kita apresiasi gitu. Mereka udah berkorban loh, itu jangan dianggap nggak ada nggak ada hal yang mereka perbuat, itu kok suatu pengorbanan. Jadi maksud gue gini, kalau mereka masih nyaman ya justru gue masih tetap jalan. Nyaman lah pastinya, karena mereka udah banyak berkorban, pasti nyaman. itu pelajaran terpenting banget itu, pengorbanan satu sama lain. Itu harus. Jadi kawan-kawan juga ya yang punya band terus ngerasa leader, terus temen-temen lu main enak, lu datang telat, tinggal ini, tapi dia nggak tahu di luaran sana dia banyak ngorbanin sesuatu untuk bisa ketemu gitu. Bener nggak? Benar. Itu benar sekali. Ternyata ada hikmah positifnya juga dari podcast ini. lo selalu istilah kata ya berprasangka baik lah sama kawan-kawan personil ini ya. Harus pasti yang seperti itu. Karena sekecil apapun pengorbanan ya harus dihargain. Walaupun ya dia mungkin yang nyebelin personilnya, selagi itu masih bisa dimaafin kan gitu kan ya. Selagi itu masih bisa ditanggulangin ya tanggulangin. Lu berbeda banget sama kepribadian gua lo ini. Kalau gua orang yang ya jujur sih nggak mau jadi leader juga. Gua orangnya nggak mau pusing, apalagi urusan ke band. Ya mau bubar mau los kalau gua mah. Iya beda. Makanya nasibnya juga beda gitulah. Gua orang yang sendiri dari dulu, cuman ya alhamdulillah ada aja sih ya kawan-kawan yang mau nemenin walaupun nggak ngeband, istilah kata lagi makan, tinggal pergi, lagi pancel, lagi ini segala macem. Artinya yang dijaga itu positifnya lo ini, ya itulah kemakluman. Lo bukan orang yang bermusiknya hebat, tapi lo bisa jadi orang yang bermanfaat buat teman-teman lo di personil band lo atau keluarga lo yang lain di luar rumah lo sendiri. Itulah ya. Apa? Lu nggak tanya sukanya gitu? Sukanya, kalau ngomongin suka tadi itulah ya, dukanya lah ya, peningnya, ruwetnya. Karena kan ini Nasib TV ini obrolan tentang orang-orang pening dan juga lagi pusing, tapi lu menikmati dan lu bisa melewati itu semua. Itu amazing sih sebenarnya. Dan sangat mengharukan. Ternyata di balik orang Kang Iron ini, istilah kata, atau Kang Iron Suhaimi,
Suka dukanya seperti itu, dukanya dijalanin seneng-seneng aja. Oke, angkat dulu nggak apa-apa. Lanjut, sukanya ini momen yang paling berkesan sama nggak rock and roll ini apa selama ini? Momennya apa, manggung di mana, atau meet and greet atau segala macem yang paling mengesankan dalam hidup lu nih apa nih selama perjalanan lu ngeband? Selama ngeband ya, selama ngeband banyak sih. Contohnya kayak bisa manggung bareng sama Slank gitu. Apa ya apa musisi yang memang kita idolain gitu kan. Terus bisa apa ya? Bisa terus eksis lah yang pasti sama kawan-kawan. Yang paling penting sih nggak pernah sama sekali ada gesekan gitu sama kawan-kawan. Maksudnya marahan, berantem, nggak suka gitu sama apa, sama nggak, atau personil nggak rock and roll sendiri gitu, cuma gara-gara band itu nggak pernah ada. Sampai ngambek-ngambekan berapa hari nggak ketemu apa nggak ini, sampai ya kayak gitulah. Keren banget. Itu berapa kali ngebuka band Slank? Alhamdulillah kita nggak hitung-hitung itu deh, nggak. Yang penting sih ada beberapa momen yang memang ya apa ya, suka lah, udah gitu aja deh. Kalau beberapa kali ya nggak gue hitung. Itu salah satu perjalanan hidup itu. Ya. Sesuai dengan judul lagu di salah satu single nggak rock and roll. Nasib lo bagus bener waktu itu. Nasib lo keren banget bisa ngebuka Slank. Yang notabene lo orang yang nggak terlalu berharap banget. Istilah kata di luar sana banyak bener kan orang pengen ngebuka Slank. Ya bukan gua sih ya, gua juga nggak berharap banget pengen manggung gede gitu. Cuman yang istilah kata gua selalu orang yang pengen istilah kata denger cerita orang perjalanannya. Oh jadi gua istilah kata ada penjelasan klarifikasi, ternyata nggak segampang itu loh ngejalanin ngeband selama ini ya. Kalau bicara apa susah atau gampang untuk mempertahankan satu nama band bisa dari 2005 apa 2006 sampai sekarang bisa berkibar terus gitu benderanya aja udah satu hal yang luar biasa banget. Luar biasa banget itu. Beneran. Iya, luar biasa. Dan juga banyak kawan-kawan yang udah banyak gabung ya di nggak rock and roll sendiri. Tapi ya masih tetap banyak yang mau bertahan gitu. Iya, masih bisa tetap berkibar lah benderanya. Masih respect sama lu lah ya, yang udah pernah ngeband sama nggak rock and roll ini ya. Iya, jangankan orang lain yang pernah ngeband, ya gue juga tergolong yang respect lah kesini es, bikin konten. Nasib es. Oke, itu tadi pertanyaannya nih yang terakhir, kesan dan pesannya gimana nih buat para anak band atau musisi yang lain, seniman lah. Kesan dan pesannya, pesan moral ada nggak? Pesan aja ya. Pesannya sih ya konsisten aja lah, terus hal yang paling penting di band tuh rasa memiliki. Iya, lu harus punya rasa memiliki nama atau bendera band lu sendiri, gitu. Kalau lu udah punya apa rasa memiliki, lu nggak bakalan bisa apa sih ya nganggep band itu remeh gitu. Jadi prioritas yang pasti. Dan juga hal yang seperti itu ngebuat kita jadi punya keinginan untuk bikin besar nama band itu sendiri gitu. Jadi ya harus punya rasa memiliki. Iya. Ya, terus ya yang pasti sih dijalanin dengan kekeluargaan lah sama kawan-kawan bandnya itu. Sering sharing, sering ngobrol. Terus apa sih, home to home gitu. Maksudnya gua ke rumah lu ke rumah gua ke rumah lu ke rumah gua tidur di rumah lu tidur di rumah gua makan di rumah lu makan di rumah gua, yang halnya kayak gitulah. Sesama lah gitu. Sering ngedate bareng lah sama kawan-kawan, maksudnya jalan gitu. Jalan yuk kemana, makan gitu. Apa sering kumpul lah. Yang paling penting kalau di band harus punya base camp. Punya base camp, punya kandang lah ya.
Ya. Itu yang ngebuat kita nggak jauh-jauh. Ya disitulah tempat kita kumpul gitu. Basecamp itu salah satu karakter perjalanan band juga ya. Iya pasti. Kalau punya band nggak punya apa, nggak punya markas, nggak punya story deh kayaknya. Itu tadi lah ya. Itu tadi sekilas perjalanan Kang Iron. Tetap semangat walaupun pusing pening bagi lo istilah kata yang ngebandnya personilnya pada pening pada pusing. Jadi gue serap ternyata istilah kata Kang Iron ini orang yang berbesar hati memaklumi semua keadaan personil. Istilah kata dari sekian pengorbanan, nggak bilang pengorbanan itu dari kita kalau ngomongin band, yang lain berkorban. Kan gitu kan? Iya pasti. Yang lain pasti berkorban. Sampai personil yang udah nggak bisa gabung lagi pernah ya tetap istilah kata inilah tetap respect lah atau ngefans lah. Bahkan gini loh, bukan cuma di personil ya, ada kawan-kawan yang memang support banget gitu untuk berkorban waktu, tempat untuk bisa ngasih support di band gue sendiri gitu. Ini salah satunya ada yang datang nih. Di depan ada Wawan Seles yang pernah mangga rock and roll juga. Waktu itu sempat ada project kan inilah ya kecil ikutan juga. Ya banyak sih ya kalau mau dihitung-hitung ada kali 20 orang ya personil nggak rock and roll ya. Personil nggak rock and roll tuh ada 20 orang yang sudah berganti-ganti. Lebih. Dan salah satunya nggak diganti lu karena lu emang pendirinya gitu aja sih. Pendirinya dan lu juga bukan orang yang ngerasa paling berkorban sendiri. Cuman udah ya. Yang diwawancarain pening guys. Sorry, ini agak ganggu ini usaha cupangnya, podcast cupangnya di lain waktu aja nanti ya. Kita tentang seni aja dulu di entertainnya. Backgroundnya nggak sesuai. Nggak sesuai, ya. Ini malah kesini, itu gimana sih? Tadi mau ngebahas ikan lu malah band. Ya nggak apa-apa, karena satu pembahasan itu kadang sehari aja nggak cukup sih. Ini udah berapa jam? Ini Podcast 5 jam emang ada yang nonton ya? ya ada nggak ada, cuman ini momen terpenting juga loh. Istilah kata. Nanti ke depannya tuh orang tuh pasti ada yang membicarakan, pengen tahu lo pribadinya lo tuh gimana sih dulunya istilah kata. Yang klarifikasi orang bilang kalau bawa lagunya slang terusin, nah itu segala macam itu terjawab nanti di sini gitu loh. Iya benar. Ya udah dijawab belum? Ya udah dijawab. Jadi gue juga mau klarifikasi kalau ada orang nilai negatif tentang lu, istilah kata ngejek-jelekin lu, ya gue nggak perlu banyak oceh ngomong lagi, tonton aja nih videonya orangnya sendiri yang ngomong kan gitu sih. Gitu bener. Lu pinter cari viewers ya, pinter. Gue bukan sekedar mau nyari viewers ini karena kita istilah kata gue kenal baik lo, gue berharap lo tetap jadi orang baik di mata masyarakat gitu loh. Kalau gue mentingin diri gue sendiri, ya bukan lo yang gue kontenin, udah artis kalian. Sementara konten gue ini bukan sekadar harus artis terkenal juga, walaupun gue kemarin ngontenin artis ya. Lo juga ngontenin artis ya, Dide ya. Ini bener-bener ya istilah kata ya momen lah, karena ya itu tadi lah ya, nggak semua orang bisa mencurahkan isi hati perjalanannya seperti ini. Kalau durasinya lebih lama, berarti lo memang benar-benar orang yang lama berpengaruh buat gua dan juga buat orang-orang yang kenal lo di band lah. Asik lah gitu ya. Ayo udah asik. Oke deh. Terus agak sebelum. Udah, yang penting udah banyak yang nunggu nih yang nelponin. Kita tutup aja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Menyedihkan.